Di sini ada menyampaikan seleksi kompetensi bidang psikotes yang bersifat menggugurkan. Nah, tentu ini menjadi momok ya teman-teman. Percuma teman-teman nilainya tinggi SKD dan tinggi CAT SKB-nya, tetapi kalau psikotesnya gagal atau tidak memenuhi syarat, itu akan dinyatakan gugur. Tolong koreksi saya kalau memang saya salah menerjemahkan dari pengumuman ini ya teman-teman. Silakan komentar di bawah. Apakah saya salah menerjemahkan dari poin 6 ini ya? Oke, kita bahas dari awal terkait dengan psikotesnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan psikotes di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mendaftar di Kementerian PUPR tentu sudah mendownload pengumuman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tetapi bagi teman-teman yang sudah mendownload belum tentu membaca secara keseluruhan ya. Di sini saya lihat di pengumuman yang terkait dengan seleksi kompetensi bidang psikotes itu bersifat menggugurkan pada poin 6. Di sini ada menyampaikan seleksi kompetensi bidang psikotes yang bersifat menggugurkan. Nah, tentu ini menjadi momok ya teman-teman. Percuma teman-teman nilainya tinggi SKD dan tinggi CAT SKB-nya, tetapi kalau psikotesnya gagal atau tidak memenuhi syarat, itu akan dinyatakan gugur. Tolong koreksi saya kalau memang saya salah menerjemahkan dari pengumuman ini ya teman-teman. Silakan komentar di bawah. Apakah saya salah menerjemahkan dari poin 6 ini ya? Oke, kita bahas dari awal terkait dengan psikotesnya ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang atau follow Instagram saya di andikasa0110 ya untuk mendapatkan update terkait dengan CPNS. Nah, teman-teman, kita akan bahas terkait dengan SKB Kementerian PUPR. Nanti selanjutnya kita akan bahas satu persatu terkait tes psikotes. Ada 8 jenis tes psikotes yang bisa saja muncul pada tes SKB psikotes Kementerian PUPR. Nah, teman-teman, kita bahas dulu ya di sini. Pada poin 3 di sini menjelaskan bahwa seleksi kompetensi bidang itu terbagi dua. Yang pertama SKB dengan sistem CAT. Yang kedua adalah seleksi kompetensi bidang psikotes. Jadi ada dua ya. Nah, kalau tahun lalu sistem psikotesnya pakai online, ini bisa saja di tahun ini bisa offline ya, kalau kita lihat formatnya di sini ya. Nah, kalau tahun sebelumnya, di tahun 2018 saya mendapatkan informasi dari teman saya yang lulus di kementerian, itu offline dengan cara jaraknya 1 hari setelah tes SKB sistem CAT. Nah, kalau di tahun ini, teman-teman nanti tinggal tunggu saja undangan dari Kementerian PUPR untuk melaksanakan tes ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini akan ada aspek yang dinilai. Ya, yang pertama adalah aspek intelektual, aspek kepribadian, aspek potensi kerja, dan ini akan dibagikan ke dalam beberapa kelompok formasi jabatan ya teman-teman. Nah, jenis-jenis tesnya ini ada 8 jenis tes yang saya dapatkan dari informasi dari teman saya. Jenis tesnya adalah ini ya. Yang pertama adalah menggambar pohon, menggambar orang, tes warteg, circle test, CFIT, tes koran, EPPS, dan tes kepribadian. Selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan jenis-jenis psikotes ini ya. Kita akan sharing di channel ini ya, saling berbagi manfaat. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi dari saya ya. Nanti saya akan membagikan trik dan tips untuk bagaimana lolos tes psikotes ini ya. Karena ini bersifat menggugurkan ya, seperti yang tadi dicantumkan di bawah. Nanti kita bahas itu. Nah, di sini akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok ya, terkait dibedakan menjadi berbagai macam formasi. Nah, di sini juga sudah dibedakan aspek inti, aspek penunjang, dan aspek tambahan. Teman-teman wajib baca ini ya, karena bobotnya ini masing-masing ada. Setiap aspek ini memiliki bobot masing-masing. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aspek inti ya memiliki bobot 60%. Berarti yang ini ya, aspek inti untuk kelompok 3. Terkait dengan logika berpikir, orientasi pada kualitas, kerjasama, komitmen terhadap tugas, itu memiliki bobot 15% setiap masing-masing item tersebut. Nah, aspek inti ini memiliki bobot 60% ya, kita lihat.
Terus aspek penunjang itu bobotnya 20%, dan aspek tambahan itu memiliki bobot 20% juga. Jadi 60%, 20%, 20%. Nah, teman-teman, di sini harus teman-teman konsentrasikan. Kenapa? Ini dikatakan memenuhi syarat jika hasil psikotesnya lebih dari 80%, ya. Berarti teman-teman harus dari aspek inti, aspek penunjang, dan aspek tambahan ini, kalau dijumlahkan itu lebih dari 80%, poin teman-teman harus penuhi. Minimal 81% teman-teman harus dapatkan supaya bisa memenuhi syarat yang pertama. Ya, syarat yang kedua di sini ada syarat terkait dengan aspek integritas, harus bobotnya lebih dari 4. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini kelompok 1 integritas itu ada di sini ya, di aspek tambahan. Kelompok 2 integritas itu ada juga di aspek tambahan. Kelompok 3 integritas itu ada di aspek tambahan, dan kelompok 4 itu integritas ada di aspek inti. Nah, ini poinnya atau skala penilaiannya harus lebih besar atau sama dengan 4. Jadi ada 2 syarat untuk bisa menentukan teman-teman lolos atau tidak di tes psikotes ini, ya. Nah, cilakanya ya, yang bahayanya kalau teman-teman tidak memenuhi salah satu ini, maka semua usaha teman-teman di SKD maupun SKB CAT itu akan sia-sia ya. Kenapa? Karena ini bersifat menggugurkan. Tolong koreksi saya, sekali lagi, tolong koreksi saya kalau saya salah menerjemahkan terkait dengan poin 6 ini. Kita lihat, seleksi kompetensi bidang psikotes bersifat menggugurkan. Ya, di sini ada, maka berlaku hal-hal sebagai berikut. Ya, 1. Atas peserta yang hasil penilaian seleksi kompetensi bidang psikotes dinyatakan memenuhi syarat, maka hasil nilai seleksi kompetensi bidang yang bersangkutan akan diintegrasikan dengan nilai seleksi kompetensi dasar pada penilaian akhir penentuan kelulusan. Jadi, bagi teman-teman yang memenuhi 2 syarat ini, ya, potensi fit atau hasil psikotes lebih dari 80% dan nilai integritas memiliki minimal poin 4, itu teman-teman nilainya bisa diintegrasikan mulai dari SKD, SKB-nya juga psikotes ini ya. Maka nilai SKD dan SKB-nya bisa diintegrasikan. Nah, yang kedua teman-teman, ini wajib teman-teman betul-betul memperhatikan. Sekali lagi koreksi saya kalau saya salah menerjemahkan dari poin 2 ini ya. Sedangkan atas peserta yang hasil penilaian seleksi kompetensi bidang psikotes dinyatakan tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat apa tadi teman-teman? Kurang dari 80% dan aspek integritasnya kurang dari 4 ya. Jadi kalau teman-teman tidak memenuhi ini ya, artinya kurang dari 80% atau kurang dari 4, maka hasil nilai seleksi kompetensi bidang yang bersangkutan tidak akan diintegrasikan dengan nilai seleksi kompetensi dasar pada penilaian akhir penentuan kelulusan atau dinyatakan gugur. Ini di bold hitam ya, di bold dan disampaikan bahwa akan gugur. Artinya teman-teman, mau setinggi apapun nilai SKD teman-teman ya, atau mau setinggi apapun nilai SKB CAT teman-teman, kalau 2 poin ini tidak teman-teman penuhi, maka akan dinyatakan gugur ya. Hati-hati terhadap psikotes ini di tahun ini ya. Hati-hati, tolong diperhatikan baik-baik. Jangan sampai teman-teman sudah susah-susah belajar di SKD, sudah sangat matang di proses SKB, nilainya sempurna, tetapi gagal di psikotes, itu bisa digugurkan. Ya, tolong sekali lagi koreksi saya kalau pernyataan saya salah menerjemahkan dari poin 2 ini ya. Nah, di sini sekali lagi coba saya baca. Atas peserta hasil penilaian seleksi kompetensi bidang psikotes dinyatakan tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat tadi ini 2 ya. Maka hasil nilai seleksi kompetensi bidang tidak akan diintegrasikan dengan nilai seleksi kompetensi dasar. Dan berarti memang tidak akan diintegrasikan ya. Atau dinyatakan gugur. Nah, ngeri nih teman-teman. Ya, hati-hati teman-teman. Teman-teman tinggi SKD-nya, tinggi SKB-nya, psikotes gagal ya. Gagal itu apa?
kurang dari 80% dan aspek integritasnya kurang dari 4, maka teman-teman dinyatakan gugur. Sungguh sangat disayangkan jika hal ini terjadi ya. Jangan menyepelekan SKB psikotes ya. Meskipun di sini teman-teman bobotnya psikotes itu adalah 30% ya. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat ini itu langsung dinyatakan gugur ya. Ya. Yang selanjutnya di sini peserta seleksi kompetensi bidang pada pelaksanaan tes diwajibkan mengikuti seluruh tata tertib. Oke lah, ini masih sekedar hal yang normatif ya. Nah, ini kita baca lagi penentuan kelulusan akhir, hasil integrasi nilai SKD dengan bobot penilaian 40% dan seleksi kompetensi bidang bobot 60%. Ini masih normal ya, masih normatif sama dengan yang kita ketahui sebelumnya. Nah, cuman yang tadi yang perlu teman-teman harus waspadai ini ya, teman-teman, 2 poin ini jangan sampai teman-teman tidak lulus di sini. Sungguh-sungguh sangat disayangkan kalau hasil ini tidak lulus, karena sebagus apapun nilainya teman-teman akan bisa digugurkan. Ya, ini cukup mengagetkan ya teman-teman ya. Saya tidak tahu, saya coba konfirmasi ke teman saya yang lulus tahun lalu apakah seperti ini atau tidak, tetapi belum mendapat jawaban ya. Maka dari itu pada konten-konten selanjutnya saya akan membahas terkait dengan 8 jenis tes psikotes ya yang biasa muncul pada tes SKB Kementerian PUPR. Sebenarnya tes psikotes ini adalah tes psikotes umum ya, sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk merekrut karyawannya. Jadi ini bukan hal yang baru ya. Ini bukan hal yang susah untuk dikerjakan, cuma teman-teman memang perlu latihan ya. Ini jenis-jenis psikotesnya, ini informasi saya dapatkan dari berbagai sumber bahwa jenis-jenis psikotes di Kementerian PUPR ada 8 jenis ini. Oke. Nah, ini semua dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 16 ini itu semua tergabung di dalam bisa digambarkan di dalam jenis-jenis psikotes ini. Jadi jangan memilih-milih jenis psikotes, usahakan teman-teman bisa menguasai semua jenis psikotes ini karena sangat-sangat rawan ya teman-teman. Ada pernyataan bersifat menggugurkan ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video ini. Saya doakan teman-teman bisa melewati semuanya ya, khusus bagi teman-teman yang sudah mengorder modul di kami ya. Kami berkomitmen untuk terus membantu memberikan informasi ya. Semoga teman-teman bisa lulus CPNS di tahun ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.